Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Eko, saya ingin meminta Anda untuk mengklarifikasi tadi apa yang didengar oleh Pak Firman. Betulkah ada dua merek lagi, Sinovac dan juga Sinopharm, yang sudah dimasukkan oleh pemerintah Arab Saudi dalam syarat vaksinasi? Baik, Mbak Sofi, kami akan cek nanti ya info terbaru bahwa Sinovac dan Sinopharm juga sudah termasuk vaksin yang disetujui pemerintah Saudi. Sampai sekarang sih terus terang kami belum dengar dari pemerintah Saudi. Tapi terima kasih Pak Firman infonya, kami akan segera cek sehingga nanti akan menjadi saya kira akan menjadi berita baik ya buat para calon jamaah kita ini. Oke, nanti dicek dulu ya. Tapi begini, kalau misalkan ini kan kita sudah tidak bisa mengirimkan jemaah haji saja sudah 2 kali tahun haji. Lalu untuk umroh jelas sudah dari awal 2020. Kalau andaikan misalkan sampai Pak Firman atau anggotanya kemudian menemukan ada warga yang betul-betul saking inginnya pergi umroh begitu, siap untuk membayar untuk berada di negara ketiga, lalu mencari vaksinnya sendiri di luar booster yang memang saat ini di Indonesia belum ada. Apa yang kira-kira bisa Anda sampaikan Pak Eko? Intinya begini, pemerintah Saudi tidak pernah melarang jamaah dari Indonesia untuk menjalankan ibadah umroh. Ya. Jadi misalnya sekarang ada jamaah yang kemudian mendaftar di anggotanya Pak Firman, di Ampuri, untuk menjalankan umroh dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi, silakan. Tapi saya sudah sampaikan bahwa dalam keadaan seperti ini memang melaksanakan ibadah umroh akan sangat ribet ya, dan lebih mahal dan lebih lama, berisiko. Nah, coba sekarang misalnya para jamaah ini kemudian coba ayo kita cari vaksin sendiri. Apakah di negara ketiga yang bisa menyediakan 4 itu? Satu, biayanya juga. Kemudian yang kedua, apakah itu bisa dijamin bahwa setelah di sana nanti mereka juga akan segera mendapatkan vaksin? Okay. Kalau ternyata begitu mereka terbang, kemudian di sana mereka harus nunggu, ya siapa tahu. Saya yakin setiap pemerintah sekarang akan memprioritaskan kepada warganya sendiri untuk memperoleh vaksin. Oke, Pak Firman, tanggapan Anda? Ya, pertama adalah Mbak Sofi, Indonesia statusnya masih suspend dan kami sebagai penyelenggara memiliki aplikasi untuk proses untuk mengajukan visa umroh dan kita masih di-clock, masih ditutup aplikasi tersebut. Jadi sebetulnya tidak ada jalan satupun bagi warga negara Indonesia selama suspend ini masih berlaku untuk mendapatkan visa umroh. Jadi kami bicarakan datang ke Saudi dengan visa umroh adalah tidak mungkin. Jadi pengalaman orang warga negara Indonesia yang menuju Saudi melalui negara transit adalah orang-orang yang telah memiliki visa izin tinggal di Saudi. Okay. Karena status Indonesia suspend, mereka menggunakan negara ketiga untuk proses karantina. Sedangkan jamaah umroh tidak ada jalan sama sekali selama sistem pemeriksaan umroh itu tidak bisa dibuka oleh Kementerian Haji. Jadi tidak mustahil dilakukan. Jadi kuncinya sebetulnya problemnya adalah bagaimana suspend itu segera untuk bisa dicabut. Okay. Kami dari Ampuri dan seluruh jamaah yang tertunda keberangkatan semenjak Februari yang lalu memohon kepada pemerintah Indonesia khususnya Presiden Jokowi berharap bisa turun langsung untuk membantu kita umat Islam Indonesia memproses dapat melakukan perjalanan umrohnya. Agar Saudi membuka suspendnya kembali, Mbak Sofi. Oke, tapi begini, yang namanya izin yang diberikan oleh Saudi pasti juga melihat perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Akan sulit rasanya membayangkan Arab Saudi mengizinkan ketika kasus COVID-19 di Indonesia saat ini walaupun ada kelihatan ada penurunan tapi masih tetap tinggi. Sementara dari Ampuri sendiri, boleh saya potong Mbak Sofi sedikit? Silakan. Indonesia adalah negara yang pertama diberi kesempatan oleh Saudi Arabia di bulan November 2020 lalu untuk mengirim jamaah ke Saudi melakukan uji coba umroh di masa pandemi. Okay. Dan Indonesia adalah pengirim jamaah terbanyak dan termasuk sukses dalam prosesnya. Kemudian kita pertanggal awal di Februari 2021 yang lalu kemarin ini kita disuspend kembali dan semenjak itu kita tidak bisa mengirim. Dan pada saat penutupan suspend pada awal Februari yang lalu, yaitu awal Februari 2021 ini, status yang disuspend ada 20 negara, Mbak Sofi. Kemudian pemerintah Saudi telah merilis 11 dari 20 negara tersebut, tinggal 9.
Nah, yang saya sebutkan tadi ada 33 negara yang masih pending adalah sistem proses pengurusan visanya secara online. Jadi visa untuk umroh itu dilakukan secara online. Dan kami sebagai penyelenggara Indonesia sekarang bisa di sistemnya di lock, kami tidak bisa memprosesnya. Artinya selama kami tidak bisa memproses, disebabkan disuspend, maka kita tidak bisa mengirim jamaah. Jadi dipastikan insya Allah tidak ada jamaah bervisa umroh yang melalui negara-negara transit. Ya, itu dia. Ketika saat ini Ampuri sendiri sudah 2 tahun tidak mengirimkan jemaah haji, sudah sekian lama tidak mengirimkan jemaah umroh, tentu akan berharap pemerintah menangani pandemi dengan sebaik-baiknya sehingga perizinan itu akan bisa segera keluar. Begitu kan ya Pak Firman? Betul, betul. Itu sejalan tentunya dengan kondisi pandemi saat ini. Kita berharap kita sama-sama mentaati semua anjuran pemerintah, baik untuk melakukan vaksin, melakukan 3M, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya untuk memastikan agar pandemi segera mereda di Indonesia dan kita mendapatkan izin kembali untuk melakukan ibadah di tanah suci. Baik, terima kasih Pak Firman, terima kasih Pak Eko sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu. Semoga nanti ketika kita berjumpa sudah ada kabar baik ya soal izin umroh dan juga haji. Terima kasih Pak Eko dan juga Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.